Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Rahmawati, NIM E001943 kelas Adat Mes J. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang pengakuan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Berikut ini adalah gambaran fenomena yang pernah terjadi di Aceh, yaitu adanya tsunami tahun 2004, adanya gerakan Aceh Merdeka, serta inilah kehidupan adat di Aceh, yaitu rumah adat beserta pakaian adat Aceh. Langsung saja, latar belakang. Masyarakat hukum adat lahir dan telah ada jauh sebelum NKRI terbentuk hingga sekarang ini. Untuk itu, perlu adanya penegasan pengakuan terhadap hak-hak tradisionalnya. Secara yuridis, dalam Undang-Undang 1945, masyarakat hukum adat telah diakui dalam pasal 18B ayat 2 dan diperkuat dengan pasal 28I ayat 3. Namun, dalam perkembangannya, untuk hak diakui harus memenuhi berbagai persyaratan yuridis konstitusional yang ditetapkan. Selain diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar, pengakuan masyarakat hukum adat juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini muncul sebagai bentuk penyelesaian berbagai problematika yang terjadi di Aceh melalui perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki dan menghasilkan nota kesepahaman yang di dalamnya mengamanatkan pembentukan UU khusus untuk Aceh. Maka terbentuklah UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Rumusan masalah. Dari latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah bentuk pengakuan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh? Kemudian yang kedua, bagaimana eksistensi masyarakat hukum adat setelah adanya Undang-Undang Pemerintahan Aceh? Pembahasan. Bentuk pengakuan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh tertuang dalam beberapa pasal. Yang pertama, pasal 1 angka 17. Lembaga Wali Nangro adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya. Lembaga Wali Nangro bukanlah lembaga politik dalam pemerintahan, namun sebuah pimpinan penyelenggara kehidupan adat yang pengaturannya diatur lebih lanjut dalam Qonun Aceh. Qonun Aceh adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masyarakat hukum Aceh. Kemudian, pasal 98 tentang lembaga adat. Lembaga adat yang berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah Aceh di berbagai bidang. Misalnya, lembaga adat adalah Majelis Adat Aceh, Panglima Laut, Syah Bandar, dan lain sebagainya. Kemudian, pasal 149. Pasal ini, pemerintah Aceh wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat yang ada dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan penduduk. Untuk selanjutnya, pengakuannya diatur dalam pasal 213. Pada pasal ini, pemerintah menegaskan bahwa mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak termasuk hak-hak adat, yaitu di sini yang dimaksud adalah hak atas tanah. Dibuktikan dengan didirikannya Badan Pertanahan Aceh. Kalau di provinsi lain, Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Kemudian yang terakhir, pasal 229. Intinya yang dalam penyelesaian sengketa akan digali prinsip-prinsip hidup yang hidup dalam masyarakat. Kemudian eksistensi masyarakat hukum adat setelah adanya Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini semakin menguat. Dibuktikan dengan yang pertama, pemerintah Aceh mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak adat yang telah ada. Kemudian yang kedua, dalam menyelesaikan masalah, menggali prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat. Dan penyelesaian masalah ini biasanya melalui mahkamah adat. Kemudian yang ketiga, semakin eksisnya lembaga adat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah di berbagai bidang seperti bidang keamanan, kerukunan, dan
dan ketertiban masyarakat. Kemudian, hak-hak khusus masyarakat yang semakin diperhatikan seperti hak atas tanah dan mengelola sumber daya alam wilayahnya. Kemudian nomor kelima, diakuinya Wali Nangro sebagai pimpinan adat, lambang pemersatu adat dan budaya. Kesimpulan, dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengakuan masyarakat hukum adat yang tertuang dalam Undang-Undang Aceh meliputi pengakuan Wali Nangro, lembaga adat sebagai wahana partisipasi masyarakat, pengelolaan lingkungan hidup yang memperhatikan hak adat, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, serta dalam menyelesaikan masalah, menggali prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini membuat kedudukan masyarakat hukum adat mengalami penguatan, karena dengan adanya otonomi khusus membuat lembaga adat semakin eksis dalam pemerintahan Aceh di berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, saran. Dengan menguatnya kedudukan masyarakat hukum adat yang diperkuat dengan berbagai undang-undang, diharapkan tidak ada lagi diskriminasi terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang terjadi. Karena sesungguhnya hak tradisional masyarakat hukum adat adalah bentuk kearifan lokal yang bersifat turun-temurun dan berbeda setiap daerahnya. Kemudian, kewajiban kita sebagai warga negara adalah mengakui, menghormati, dan menghargai segala perbedaan itu agar tetap lestari. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk materi presentasi pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah telah selesailah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Bila itu sebuah kelebihan datangnya dari Allah dan apabila sebuah kekurangan datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum